Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik bagaimana cara menaikkan berat badan yang efektif. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah bagaimana cara menaikkan berat badan yang efektif setelah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman semua ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada subscriber setia ya, dari Medan, Mas Awi Medan ya. Terima kasih atas paketnya sudah nyampe ya, sudah saya terima. Di antaranya kaos ini saya pakai. Enak sekali pakai kaosnya ya, ini dingin ya. Terima kasih. Dan selain kaos itu juga masih ada lagi nih, ini kain khas, kain songket apa ya ini ya. Ini dari Medan. Wah ini bagus sekali ya. Nih. Terima kasih ya Mas Awi. Masih ada warna yang lain nih. Wah, ini bagus banget. Iya, sudah saya terima. Terima kasih. Mudah-mudahan Mas Awi bersama keluarga ya selalu sehat, selalu murah rezeki ya, dilancarkan segala urusannya dan sukses selalu. Oke ya. Baiklah teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi topik kali ini yaitu bagaimana cara meningkatkan berat badan ya setelah pasca menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Dan ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Wahyu ya. Halo Mas Wahyu ya. Ya, mudah-mudahan sedang atensi ya. Ya. Jadi begini ya, jadi memang rata-rata bagi orang yang menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, nah itu berat badan secara umum itu mengalami penurunan ya. Nah, contoh pada diri saya ketika waktu itu sedang istilahnya terpuruk lah ya, itu saya turun beratnya sampai dengan 10 kilogram ya, 10 kilogram. Jadi dulu berat normalnya 75, nah itu menjadi cuma 65. Nah, setelah sembuh kemudian saya berusaha menaikkan badan itu sekarang sudah di posisi 71 ya. Jadi sudah naik 6 kilo. Tetapi menurut saya ini sudah ideal lah, sudah pas gitu. Jadi ya saya cukupkan saja, beratnya segini ini saya sudah sangat bersyukur itu seperti itu. Nah, tetapi setelah saya sharing dengan teman-teman yang lain, ternyata juga banyak yang menurunnya lebih banyak dari saya. Kalau saya hanya menurun itu 10 kilogram ya. Teman lain ada yang 15 kilogram, ada yang 20 kilogram turunnya, bahkan ada yang sampai 30 kilogram teman-teman. Itu jadi memang rata-rata penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis ini menjadikan kurus ya, badannya kurus ya. Dan itu masuk akal juga ya.
rata-rata pasti kurus. Karena apa ya? Untuk makan saja kita kan kadang takut makan ini, takut makan itu. Nah, akhirnya menjadi nutrisi tubuh ini kurang ya, kurang. Nah, akhirnya karena tubuh ini juga dibangun oleh nutrisi yang penuh ya, dari sumbernya dari makanan. Kalau makanan saja makannya sedikit, nah otomatis ya akan kurus. Nah, belum lagi ditambah dengan karena terkena anxiety dan psikosomatis ya, orang yang memiliki kecemasan tinggi, ketakutan tinggi itu juga akan menguras energi ya. Jadi banyak energi yang diserap oleh cemas. Jadi makanya ketika orang cemas itu rasanya lemes karena memang energinya seperti terserap sekali itu. Nah, maka dari itu juga akan membuat tubuh kita menjadi kurus gitu. Jadi memang dari segi perasaan, dari segi emosi, dari segi kejiwaan ya, dari segi pikiran, ketika itu memang juga menanggung banyak beban ya, contohnya kita terkena psikosomatik sehingga banyak berpikir hal-hal yang negatif. Nah, ini sangat menguras energi ya, menguras energi atau menguras termasuk sari-sari makanan. Nah, sehingga tidak menjadi, istilahnya tidak menjadi daging lah di dalam tubuh kita. Nah, akhirnya kita menjadi kurus gitu, begitu teman-teman. Nah, tetapi ini bagi kita itu ini nggak perlu cemas ya. Jadi walaupun kurus itu nggak masalah ya. Jadi nanti ada tip-tipnya bagaimana untuk menaikkan berat badan supaya menjadi efektif lah di dalam kita berusaha menaikkan berat badan itu teman-teman. Dan itu pasti akan kembali ya, pasti akan kembali. Jadi intinya memang yang penting penderitaan asam lambung getnya itu normalkan dulu ya. Ketika itu sudah normal, nanti untuk memperbaiki itu akan lebih mudah untuk menjadi lebih gemuk lagi ya, atau berat badannya menjadi meningkat lagi. Termasuk tidak hanya asam lambung dan getnya, tetapi juga anxiety dan psikosomatiknya itu juga harus dinetralkan dulu. Ketika kita masih selalu cemas ya, ketika kita masih selalu khawatir, selalu was-was, selalu takut, kemudian masih suka marah-marah, kemudian ini pikiran juga masih selalu berpikir hal-hal yang negatif, nah itu juga akan sulit teman-teman. Maka itu juga harus dinetralkan dulu, artinya secara psikis kita normal dulu ya, normal dulu. Jadi kecemasan ya punya tapi wajar ya, jadi sebatas normal-normal saja. Termasuk pikiran psikosomatif itu juga sudah imbang antara berpikir positif dan negatif, sehingga kondisinya ini sudah terkontrol lah seperti itu. Nah, nanti setelah seperti itu sebenarnya sudah sembuh ya, sudah sembuh, tinggal pemulihan ya. Nah, di dalam pemulihan kita sambil menaikkan lagi berat badan kita, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ada beberapa langkah ya, cara menaikkan berat badan yang efektif menurut saya ya. Nah, itu yang pertama jadi porsi makan ya, porsi makan kita berusaha ditambah ya. Jadi porsi makan ditambah dari biasanya, dari biasanya. Contohnya misalkan kalau teman-teman sudah makannya itu 3 kali, itu sudah bagus ya. Tetapi biasanya seperti saya dulu, walaupun makannya sudah 3 kali, tetap porsinya itu masih kecil ya, masih kecil dalam artian hanya 1 centong itu dulu saya ya kalau makan. Nah itu akhirnya untuk menaikkan berat badan, nah porsinya saya tambah dari tiap makan itu 1 centong menjadi 1,5 ya itu. Nah mungkin kalau teman-teman yang sudah terbiasa 1,5 ya mungkin jadi 2 lah, 2 centong itu nggak masalah. Jadi pokoknya secara volume ya, secara volume itu ditambah ya, ditambah saja. Nah untuk jenis makanannya sih itu bebas ya, biasa ya, makanan harian lah, terutama nasi ya, terutama nasi. Nah itu karena sumber karbohidrat ya, itu penting sekali. Nah itu coba ditambah teman-teman, supaya nanti berat badan juga akan
lebih cepat untuk meningkat itu. Itu tip yang pertama, jadi porsi makan ditambah dari biasanya gitu. Atau kalau misalkan ya waktu makan katakanlah 3 kali ya, 3 kali tapi biasanya tidak ngemil, nah itu ditambah ngemil ya, ditambah ngemil. Jadi pokoknya kalau diakumulasi dalam 1 hari ini makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini menjadi meningkat secara jumlahnya seperti itu teman-teman. Intinya begitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang minum ya, minum. Jadi porsi minum juga ditambah ya, ditambah termasuk yang manis teman-teman. Jadi memang idealnya itu kan minum itu minimal 8 gelas ya. Tetapi untuk mencapai 8 gelas saja itu kadang juga susah ya, susah. Contohnya saya dulu juga seperti itu. Di saat masih terpuruk itu paling 1 hari saya minum hanya 3 gelas. Rasanya nggak ada keinginan, soalnya nggak ada keinginan untuk minum. Tapi saya tambah terus, saya imbangi dengan gerak juga. Nah akhirnya menjadi bisa terpenuhi 8 gelas. Nah setelah terpenuhi 8 gelas itu semakin banyak yang manis, itu juga akan di dalam tubuh itu menjadi lebih cepat naik teman-teman. Yang saya rasakan seperti itu. Dulu saya kurus sekali ya. Di sini tangan pada kelihatan sekali kurus ya, muka itu. Nah, setelah saya minumnya itu saya dengan ukuran standar itu 8 gelas. Nah, kemudian yang 4 gelas itu saya selalu manis. Jadi 4 gelas manis, kemudian yang 4 gelas itu yang biasa, yang tidak manis ya, air putih lah ya. Nah kalau yang manis itu saya pakainya sih teh ya, jadi teh manis lah itu seperti itu. Nah itu kemudian menjadi cepat terangkat lagi. Nah, akhirnya saya merasakan wah ini saya sudah agak gemuk lagi itu. Nah dulu ketika masih banyak sensasi, memang untuk jangankan untuk minum 8 gelas ya, minum sampai 4 gelas saja itu rasanya udah seperti mau mual, itu seperti itu. Nah itu kita paksakan seperti itu. Nah mungkin kalau teman-teman yang posisinya untuk minum sudah mencapai 8 gelas, nah itu kalau bisa nambah lagi itu lebih bagus ya, lebih bagus. Dan usahakan kalau ingin menaikkan berat badan itu seperti yang saya rasakan itu manis itu ditambah ya, tambah. Ketika kita sering minum manis, yaitu contohnya saya sehari 4 gelas itu manis, 4 gelas itu air putih. Nah itu saya merasakan pertumbuhannya itu lebih cepat ya. Tetapi kalau misalkan minumnya air putih terus dalam sehari, nah itu juga masih tetap kurus. Itu karena apa? Ketika kita minumnya banyak air putih, kita juga sering buang air ya, sering buang air, sering kencing. Nah seperti itu. Nah akhirnya ya tetap biasa aja kurus. Nah untuk supaya lebih cepat naik berat badan, saya rekomendasikan itu. Jadi manisnya ditambah gitu. Jadi minimal itu yang separuh manis, separuh netral biasa ya. Itu akan lebih cepat naik teman-teman. Itu pengalaman saya ya. Itu silahkan dicoba. Siapa tahu mungkin cocok buat teman-teman ya. Tapi kalau misalkan tidak cocok, yaitu karena memang karakter orang itu per individu itu kadang berbeda. Jadi ya yang penting kita tetap berusaha lah itu. Itu tip yang kedua. Nah kemudian tip yang ketiga untuk menaikkan berat badan yaitu dengan jalan, maksud saya dengan jalan olahraga ya. Olahraga kita tambah. Olahraga di sini ini maksudnya gerak lah ya. Jadi tubuh ini usahakan gerak. Bukan berarti olahraga seperti olahragawan ya. Ya pokoknya kita usahakan tubuh itu bergerak. Minimal itu jalan ya. Minimal itu jalan, yaitu usahakan rutin ya. Atau jangan bermalas-malasan lah, jangan mager ya. Jalan itu kan bisa di mana saja, di dalam rumah juga dengan melakukan kegiatan ini, kegiatan itu kan akhirnya kita banyak gerak, banyak jalan. Nah, dengan banyak gerak maka juga
ini sirkulasi pencernaan kelihatannya menjadi lebih lancar ya, menjadi lebih cepat. Nah, akhirnya kita merasa lapar. Nah, akhirnya kan mudah untuk nambah makanan lagi. Nah, dengan seperti itu maka ya otomatis tubuh kita ini akan menjadi tambah lebih segar ya, tambah sampai dengan ini apa berat badannya juga akan mudah untuk bertambah. Jadi istilahnya olahraga ya teman-teman ya, ini juga akan bisa menaikkan berat badan itu. Olahraga tidak perlu yang berat-berat, tapi yang penting bergerak lah. Ukurannya tubuh berkeringat seperti itu saja teman-teman ya. Itu. Oke, nah kemudian tip yang berikutnya yang keempat ya, supaya berat badan itu juga cepat naik, nah itu istirahat cukup teman-teman ya. Istirahat cukup ya istilahnya jangan begadang lah, jangan banyak begadang, kemudian eh, contohnya tidur ya, itu ya cukupi saja, penuhi aja sekitar 7 sampai 8 jam dalam satu hari. Itu juga akan mendukung ya, mendukung untuk menjadi berat badan kita lebih cepat naik gitu. Nah, kemudian tip yang berikutnya selain istirahat cukup ya, nah itu tip yang kelima, eh, kurangi anxiety-nya teman-teman. Jadi kecemasan, ketakutan ya, was-was, kemudian tidak percaya diri dan lain sebagainya, termasuk mental yang down ini harus dirubah teman-teman. Karena ketika kecemasan kita masih tinggi, yang namanya cemas itu juga menguras energi ya. Maka dengan terkuras energi, maka ibaratnya sari makanan ini tidak menjadi daging lah, tidak menjadi gemuk ya itu. Tapi malah sebaliknya, justru kita menjadi kurus karena dengan kecemasan yang terus-menerus itu. Makanya orang yang kecemasannya masih tinggi, ketakutannya tinggi, itu kecenderungannya berat badannya menurun, wajahnya pucat, kurus. Nah, itu karena faktor dari kecemasan, teman-teman. Maka itu juga harus dihilangkan ya, hilangkan. Nah, caranya menghilangkan bagaimana? Itu memang banyak tip ya di video-video saya yang lain ya, diantaranya kita harus masa bodoh, kita harus melatih percaya diri, kita harus selalu berpikir positif, kita harus selalu banyak bersyukur dan lain sebagainya. Nah, itu yang tujuannya sebenarnya untuk menguatkan mental secara psikis ya, sehingga nanti kecemasan juga menjadi terkontrol ya, ketakutan tidak menjadi takut yang berlebihan, tapi takut yang normal itu wajar. Nah, dengan seperti itu nanti ketika kita makannya sudah baik, itu tubuh akan lebih cepat kembali, teman-teman. Tapi kalau perasaan kita masih istilahnya masih banyak cemas ya, masih banyak takut, tidak merasa merdeka ya, masih selalu merasa sedih, nah itu sulit ya, pasti munculnya di wajah itu seperti ini, seperti orang pucat, kurus, itu munculnya seperti itu. Jadi itu belum memancarkan kebahagiaan itu. Maka ini juga termasuk tips juga, kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri. Ketika kita sudah terpancar di wajahnya itu penuh dengan senyum, terus bisa tertawa. Ini kan unsur kebahagiaan. Nah, kalau itu dikembangkan terus nanti ini ya, jadi mental juga menjadi tambah kuat, lebih percaya diri. Nah, akhirnya kita mudah untuk berat badannya juga naik, teman-teman. Itu. Jadi jangan dikira untuk menaikkan berat badan itu cukup dengan makan yang banyak, bukan itu, tapi juga perasaan yang merdeka, yang tentram, yang damai ya, yang sejuk, yang adem, yang ayem dan seterusnya itu. Jadi faktornya faktor kedamaian di situ, teman-teman. Itu makanya carilah hal-hal yang bisa mendamaikan perasaan kita. Nah, dengan seperti itu nanti akan mudah untuk menaikkan berat badan itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hubungannya dengan pikiran ya. Tenangkan pikiran. Biasanya karena kita terkena psikosomatik ya, jadi selalu mengandai-andai atau berpikir yang negatif ya, contohnya seperti yang diawali dengan jangan-jangan itu ya.
jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan mau dan lain sebagainya. Nah itu harus dihilangkan ya. Jadi stop berpikir negatif, kemudian rubah menjadi berpikir positif. Ya, itu juga ada hubungannya. eh, kita akan bisa naik berat badannya itu karena dengan pikiran yang rileks, yang tidak tegang, nah itu otomatis juga akan memberikan apa ya perasaan yang merdeka sehingga tentang energi yaitu tidak diserap oleh rasa-rasa ketakutan, kecemasan itu. Akhirnya menjadi daging lah istilahnya. Akhirnya kita menjadi dari segi berat badan itu akan cepat naik. Oke ya teman-teman, jadi intinya itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensian, psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.